Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Setiamu
hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas, sehingga aku pun puas lelas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Keluaran pasal 1 ayat 20-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Demikian nats pembimbing kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 69 ayat 14 sampai dengan 19. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia.
Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih kepada kami. Engkau begitu besar ya Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi segala sesuatu. Kasih setia-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami kehidupan. Engkau yang memelihara kehidupan kami, yang memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami. Ya Bapa, begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Ya Bapa, Engkau agung di dalam karya-Mu dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami menyadari kami begitu lemah. Kami tiada berdaya, Tuhan, di dalam kedagingan kami. Kami sering terjatuh di dalam dosa. Kami sering mengabaikan perintah-perintah-Mu. Kami sering mengabaikan ajaran-Mu. Kami terlalu sering mengandalkan kemampuan kami. Ya Bapa, kami tahu Engkau pasti berduka karena kedegilan hati kami. Tuhan, inilah kami ya Bapa. Ampunkan kami Tuhan. Janganlah Engkau memalingkan muka-Mu dari kami. Janganlah kiranya Engkau memalingkan kasih setia-Mu dari kami ya Bapa. Ampunkan kami Tuhan. Ampunkan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Ketika kami tidak setia terhadap Engkau. Ketika kami tidak setia di dalam pekerjaan kami. Ketika kami tidak setia di dalam usaha-usaha kami. Ampunkan kami ya Bapa. Ketika kami mendukakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi kami mendukakan Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Dengan kasih setia-Mu yang begitu besar. Yang telah Engkau berikan kepada kami. Sejak nenek moyang kami. Kami sudah melihat begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Tuhan, janganlah kiranya Engkau membalaskan pelanggaran-pelanggaran kami. Janganlah Engkau membalaskan hal-hal atas dosa-dosa kami. Kami memohon kepada-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Biarlah kiranya Bapa, Engkau boleh mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Sehingga kami boleh layak untuk disebut anak-anak Tuhan. Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami ini. Yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Oh, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang,
Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nadidah, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
kemurahan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha kuasa dan berdaulat dalam hidup kami, saat ini kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mau mengingat-ingat perbuatan-Mu yang ajaib di masa lalu, sehingga kami dapat semakin memahami bagaimana Engkau menyatakan tindakan-Mu dalam hidup kami. Berikanlah hati yang dapat mengerti dan menerima firman-Mu, sehingga kami dapat juga melakukan firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Kemudian, bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota pembekalan, yakni Pitom dan Raames. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jadi anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti apa yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya.
Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberias di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberias itu, maka disuruhnya lah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah dibacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini dapat berkumpul kembali, kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di dalam ibadah. Puji Tuhan, meskipun di tengah masa pandemik karena virus COVID-19 ini belum juga berakhir, dan kita terkena dampaknya, tetapi di sisi lain kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, hidup kita sebagai orang percaya di dunia ini memang tidak lepas dari masalah dan kesulitan. Saya mau bertanya lebih dahulu, apa yang paling sulit bagi kita orang percaya ketika kita sedang mengalami masalah dan kesulitan? Apakah tidak ada solusi? Apakah yang paling sulit adalah tidak ada orang yang membantu, tidak ada sumber dana, gereja tidak tampak membantu? Apakah itu semua yang kita rasa paling sulit? Ternyata bukan. Meskipun hal-hal itu tentunya ada pengaruhnya bagi kita. Yang paling sulit menurut pengalaman saya dan juga pengalaman banyak orang percaya lainnya adalah ketika kita merasa bahwa Allah sudah tidak lagi peduli pada kita. Ketika kita merasa Allah sudah tidak lagi mengasihi kita. Atau ketika kita tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Pada saat itu hati kita bisa merasa kosong, dunia ini rasanya gelap, dan tidak ada lagi pengharapan. Hidup rasanya tidak ada artinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, tema kita hari ini adalah Allah peduli. Seperti apa dan bagaimana Allah menyatakan kepeduliannya pada kita? Di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita mendapat gambaran kepedulian Allah pada satu keluarga Israel yang diperbudak di Mesir. Mereka sedang menghadapi masalah bagaimana menyelamatkan bayi laki-laki yang baru lahir di dalam keluarga mereka. Selama 3 bulan,
mereka sudah berhasil menyembunyikannya, tetapi mereka sadar tidak mungkin selamanya disembunyikan. Keberadaannya lambat laun pasti akan segera diketahui. Jika itu terjadi, maka siap-siaplah menghadapi kekejaman Raja Mesir pada saat itu, yaitu bayi tersebut pasti akan dibunuh dengan dilempar ke dalam sungai Nil sesuai aturan Firaun itu. Alkitab tidak memberi informasi yang jelas pada zaman kapan hal itu terjadi, tetapi tampaknya terjadi ratusan tahun setelah Yusuf, anak dari Yakub, menjadi penguasa di Mesir. Di Keluaran 1 ayat 7-9 digambarkan jumlah orang Israel sudah berkali-kali lipat ganda, dan hal itu membuat Raja Mesir yang baru menjadi khawatir. Bagaimana bangsa Israel bisa sampai di Mesir dan beranak cucu di sana sampai jumlahnya melebihi jumlah penduduk asli Mesir? Kita harus kembali pada kitab Kejadian, karena kitab Keluaran ini merupakan kelanjutan dari kitab Kejadian. Kita kembali pada kisah kekejaman 10 orang kakak yang benci dan iri pada adik mereka sehingga tega menjualnya menjadi budak dan kemudian berbohong pada ayah mereka bahwa adik mereka telah mati diterkam binatang buas. Kita tahu peristiwa tragis ini dialami oleh Yusuf yang mula-mula dijual kepada orang Ismail yang lalu menjualnya lagi sebagai budak pada Potifar di Mesir. Maka sejak saat itu Yusuf hidup di Mesir. Karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, akhirnya Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir di bawah Firaun setelah ia berhasil menafsirkan mimpi Firaun. Arti mimpi tersebut adalah akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan kemudian ada 7 tahun masa kelaparan di seluruh dunia. Akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir dengan tugas utama mengelola hasil panen di masa 7 tahun kelimpahan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan bagi orang Mesir ketika menghadapi 7 tahun kelaparan. Kelaparan tersebut ternyata juga melanda seluruh dunia pada saat itu, sehingga kemudian Yakub dan seluruh anak cucunya sebanyak kurang lebih 75 orang datang ke Mesir dan tinggal di sana. Karena Mesir adalah satu-satunya tempat yang memiliki persediaan pangan berlimpah, sehingga orang-orang dari negeri lain membeli ke Mesir. Yusuf menerima mereka dengan baik, penuh sukacita karena dapat berkumpul kembali dengan ayah dan keluarganya. Dan ia juga sudah memaafkan kakak-kakaknya karena ia sadar bahwa di balik semua penderitaan dan kejadian yang ia alami, ada tangan Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan mereka. Oleh Firaun, orang Israel diberi tanah khusus sebagai tempat tinggal mereka, yaitu di daerah Goshen. Mereka beranak cucu menjadi semakin banyak. Diperkirakan mereka tinggal di sana berabad-abad lamanya. Karena dari satu keluarga sekarang menjadi satu bangsa. Nama Yakub sendiri sudah diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Perkembangan tersebut sesuai dengan janji Tuhan pada Abraham yang berlanjut pada Ishak dan Yakub. Ada di dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Kata Tuhan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Masalah timbul ketika Raja Mesir yang baru yang hanya disebut tidak mengenal Yusuf menjadi khawatir. Ada di Keluaran 1 ayat 8. Rupanya ia tidak menyadari bahwa di dalam sejarah bangsanya itu pernah ada seorang Israel yang sangat berjasa bagi mereka. Namanya tidak disebutkan, jadi para ahli harus menduga-duga berdasarkan catatan sejarah di luar Alkitab. Ada yang menduga Firaun ini mungkin adalah Raja Setos I karena ia memang terkenal dengan program pembangunannya. Mengapa Firaun begitu khawatir dengan jumlah orang Israel padahal selama ini tidak merugikan mereka?
Di ayat 10 dijelaskan bahwa jika terjadi peperangan, ia khawatir mereka bisa bersekutu dengan musuh bangsa Mesir dan memerangi Mesir lalu pergi dari Mesir. Rupanya posisi daerah Goshen, tempat tinggal orang Israel, termasuk wilayah perbatasan antara Mesir dengan daerah lain. Jadi jika Mesir diserbu oleh musuh, maka bangsa Israel dapat saja memilih untuk memihak pada musuh, sehingga Mesir dapat dikalahkan. Maka Firaun itu membuat peraturan untuk menekan jumlah pertambahan orang Israel dan supaya tidak mampu melawan mereka. Peraturan tersebut yaitu orang Israel harus menjadi budak dan bekerja keras bagi bangsa Mesir untuk membangun kota-kota. Itu tugas utama mereka. Yang dibangun adalah kota-kota perbekalan yaitu Piton dan Ramses di ayat 11. Kedua kota itu menyimpan senjata-senjata dan perlengkapan-perlengkapan buat pertahanan dan penyerangan karena Firaun ingin memperkuat wilayahnya. Firaun bisa saja memilih untuk mengusir orang Israel keluar dari Mesir, tetapi tampaknya dia ingin mengambil keuntungan dengan menjadikan orang Israel sebagai budak. Jadi perbudakan itu terjadi bukan sebagai akibat dari dosa orang Israel. Menurut Profesor Robert H. Gundry, teriakan mereka minta tolong pada Allah bukanlah teriakan pertobatan, tetapi teriakan karena penderitaan. Di Keluaran 2 ayat 23 ditulis bahwa orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan sampai kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang Israel pada zaman itu ditindas dengan sangat kejam, tetapi makin ditindas jumlah mereka bukannya berkurang, malah bertambah banyak. Di ayat 12 dikatakan bahwa tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Jumlah orang Israel tersebut benar-benar sebuah kondisi yang tidak bisa dipahami oleh orang Mesir, sehingga mereka menjadi takut pada orang Israel. Tetapi kita tahu bahwa hal itu terjadi adalah bagian dari pemeliharaan Allah pada mereka sesuai dengan janjinya. Selain itu, Firaun juga memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir. Para bidan yang bertanggung jawab untuk membunuh bayi laki-laki dari Israel adalah Sifra dan Pua di ayat 15. Tetapi mereka takut akan Allah sehingga mereka tidak mau membunuh bayi-bayi itu. Waktu ditanya oleh Firaun, mereka beralasan bahwa wanita Israel itu kuat, tidak seperti wanita Mesir, sehingga bayi sudah lahir sebelum bidan datang. Tentu saja ini sebuah kebohongan, tetapi di ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan berbuat baik pada bidan-bidan itu, maka ia membuat mereka berumah tangga. Johannes Calvin, seorang teolog Reformed, berpendapat bahwa para bidan itu berdosa meskipun Allah memberikan anugerah dan mengampuni dosa mereka. Berapa banyak bayi yang berhasil diselamatkan karena tindakan para bidan itu tidak disebutkan, tetapi Tuhan menunjukkan kepeduliannya pada bangsa Israel dengan memakai para bidan tersebut. Jadi kemungkinan bayi Musa lahir dengan selamat karena bidan tersebut sengaja datang terlambat saat Yokebed akan melahirkan. Firaun selanjutnya mengeluarkan lagi perintah pada seluruh rakyatnya untuk melemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani atau Israel ke dalam sungai Nil, tetapi anak perempuan dibiarkan hidup. Di dalam situasi penindasan dan aniaya yang luar biasa itulah Musa lahir di tengah keluarga Amran dan Yokebed dari suku Lewi. Ia anak ketiga, kakaknya ada dua yaitu Harun dan Miriam. Harun bisa selamat diduga karena ia lahir sebelum Firaun membuat peraturan tersebut. Karena bayi itu sangat elok, maka orang tuanya menyembunyikan dia selama 3 bulan. Pada perikop ini identitas keluarga Musa tidak disebut dengan jelas, baru disebut pada perikop 6. Hal ini karena Alkitab mau menekankan peran Allah sebagai yang berdaulat dan pelepas utama bagi orang Israel. Nama Musa sendiri bukan diberikan oleh orang tuanya, jadi tampaknya dia belum diberi nama sampai
umur 3 bulan. Menurut para penafsir Alkitab, inilah tanda pertama dari kemenangan Allah atas Firaun, yaitu lahirnya sang pelepas, yaitu Musa. Ibu Musa kemudian membuat keranjang dari peti pandan, lalu ia lapisi dengan gala-gala dan ter. Bayi itu diletakkan di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Miriam, kakak perempuan Musa, berdiri di tempat agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi. Saya mengutip pendapat Profesor Robert H. Gundry, seorang ilmuwan Perjanjian Lama yang terkenal dan penulis beberapa buku teologi. Dia mengatakan tindakan Yokebed merupakan tindakan yang diperhitungkan dengan matang dan memperlihatkan kepercayaan yang kuat akan Allah. Jadi bukan suatu tindakan kepepet dan terburu-buru. Ia mengambil bayinya dan menaruhnya dalam keranjang dari papirus, lalu melepasnya ke sungai Nil. Keranjang itu ditaruh di tengah-tengah teberau. Tampaknya berdasarkan apa yang ia ketahui bahwa disitulah putri Firaun biasa mandi. Ia juga menyuruh Miriam mengikuti untuk melihat apa yang terjadi. Jadi dengan demikian memang tampak jelas bahwa semua tindakan itu direncanakan dengan matang. Akhirnya putri Firaun menemukan bayi itu. Dia langsung mengenali bahwa, wah, bayi ini bayi orang Ibrani ini. Apa yang menyebabkan dia mau mengambil bayi itu menjadi anaknya dan tidak membunuhnya? Kemungkinan berkaitan dengan kepercayaannya bahwa Dewa Sungai Nil telah melindungi bayi itu sehingga selamat. Kemudian Miriam dengan cerdik memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan ibunya sendiri menjadi inang pengasuh untuk menyusui Musa. Akhirnya bayi Musa dirawat sendiri oleh ibunya sampai lepas susu, bahkan mereka diberi upah oleh putri Firaun. Setelah itu barulah ia tinggal di istana Firaun. Putri Firaun memberi dia nama Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bagi kita yang hidup di zaman ini akan berpendapat bahwa tindakan ibu Musa itu adalah aneh dan tidak akan terpikir oleh kita. Tetapi menurut para ahli sejarah Alkitab, tindakan itu merupakan kebiasaan wanita zaman itu ternyata. Jadi jika mereka tidak lagi dapat memelihara anak mereka, tetapi mereka juga tidak mau membuangnya, maka mereka akan menghanyutkan anak mereka ke sungai seperti itu, sambil berharap kepada para dewa yang mereka sembah akan memelihara anak tersebut. Jadi tampaknya ibu Musa memakai cara-cara yang dikenal pada zaman itu. Dan selanjutnya kita tahu bahwa Tuhan bukan saja melindungi bayi Musa, tetapi menjadikan ibu Yokebed sebagai inang penyusunya dan bahkan mendapat upah dari putri Firaun. Tanpa Firaun sendiri tahu bahwa orang yang akan mengalahkannya dirawat di rumahnya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ada hal yang menarik tentang keranjang yang dibuat oleh Yokebed. Kata keranjang di dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa asli Perjanjian Lama, dipakai kata tebah. Ternyata kata itu sama dengan yang dipakai untuk menyebut bahteranu di dalam Kejadian 6 ayat 9 dan 14 pada peristiwa air bah. Menurut para penafsir Alkitab, hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan pada kita bahwa kedua benda itu, baik keranjang dan bahtera, dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk membawa keselamatan bagi penumpangnya. Keranjang tersebut dibuat dari papirus, yaitu tumbuhan yang banyak tumbuh di sana di air yang dangkal berupa buluh-buluh. Seperti ini gambarnya. Biasanya papirus dipakai sebagai bahan baku untuk membuat kertas atau membuat sesuatu dengan cara dianyam. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kisah Musa ini terjadi kan lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan tersebut dengan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman ini? Yang jelas, Allah yang menyelamatkan Musa dengan cara yang ajaib adalah Allah yang sama yang kita sembah. Tindakan itu merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah untuk membebaskan orang Israel. Perbuatannya yang dahsyat yang ia lakukan pada orang Israel di zaman purba itu seharusnya menjadi bukti bahwa dia sungguh Allah yang berkuasa
Dan itu tentu saja seharusnya menguatkan iman kita, memberi pengharapan pada kita bahwa Ia pun peduli dan akan bertindak menyelamatkan kita. Kepedulian Allah pada umatnya seringkali dikaitkan dengan naturnya sebagai Allah yang baik. Tetapi kitab Keluaran memberikan gambaran yang lebih indah dan punya arti rohani yang lebih dalam, yaitu kepedulian Allah itu berkaitan dengan perjanjian yang Ia buat dengan orang Israel sebagai umat pilihannya. Menurut Profesor Gundry, kitab Keluaran hendaknya dibaca sebagai kisah Allah sendiri, bukan kisah tentang Musa. Kisah Musa ini yang kemudian berlanjut dengan keluarnya Israel dari perbudakan di Mesir harus dimengerti di dalam konteks perjanjian, yaitu Allah mengambil umatnya untuk kembali ke tanah perjanjian dan membuat mereka menjadi suatu bangsa yang besar yang menikmati suatu hubungan khusus dengan Allah. Jadi dalam kitab tersebut, perjanjian yang Allah buat sendiri dengan umatnya merupakan unsur penting yang utama. Perjanjian itu meliputi seluruh keturunan Abraham, yaitu orang-orang yang beriman pada Tuhan. Status kita di hadapan Allah adalah umat pilihannya. Kita ini Israel rohani, bukan berdasarkan keturunan daging, melainkan karena iman kepada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang diimani oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kita terhisap di dalam perjanjian tersebut. Allah sendiri yang berinisiatif untuk membuat perjanjian yang mengikat itu, yaitu bahwa Ia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Itu perjanjiannya. Kanaan adalah bayang-bayang dari tanah perjanjian yang sebenarnya, yaitu sorga. Kita telah diambil oleh Tuhan Yesus dari dunia ini untuk masuk ke dalam perjanjian tersebut, yaitu menjadi suatu bangsa yang besar, yaitu dalam arti rohani, untuk menikmati hubungan khusus dengan Allah. Berdasarkan perjanjian itulah sudah pasti Allah peduli pada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu mengingat kita. Kita harus percaya hal-hal itu, saudara-saudara. Kadang hidup di tengah situasi yang kita rasakan penuh tekanan dapat menyebabkan kita mulai panik dan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan. Oleh sebab itu berserulah minta tolong pada Tuhan. Ketika kita ada di dalam kesesakan, di dalam bahaya, di dalam penganiayaan, Dia pasti akan selalu mendengarkan dan memperhatikan teriakan kita minta tolong. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong kita. Bangsa Israel menjadi budak lama sekali ya, 400 tahun. Saya memikirkan orang-orang Israel yang meninggal di dalam masa perbudakan itu. Karena Tuhan baru bertindak 400 tahun kemudian. Apakah berarti Tuhan gagal menolong mereka? Apakah iman mereka kurang sehingga Tuhan tidak menolong mereka pada zaman mereka dan baru pada zaman Musa? Peristiwa Israel diperbudak itu sudah diantisipasi oleh Tuhan sebelumnya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 15 ayat 13-14. Dia sudah mengatakan pada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi budak di negeri asing selama 400 tahun. Tetapi Tuhan akan datang menghukum bangsa asing itu dan membebaskan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Yusuf sendiri juga tahu bahwa keturunannya tidak akan tinggal selamanya di Mesir karena masa depan mereka adalah di tanah perjanjian. Jika Tuhan baru bertindak 400 tahun kemudian, bukan berarti Dia gagal menolong atau orang-orang itu kurang iman, tetapi Tuhan punya waktunya sendiri untuk bertindak. Yang menjadi pegangan orang Israel adalah tetap menaruh iman percaya pada Tuhan. Itu sebabnya selama 400 tahun mereka terus berserunya pada Tuhan ya. Keselamatan yang kita berharap Tuhan berikan jangan dilihat hanya terjadi pada saat kita hidup di dunia ini saja. Tuhan bisa memberikan kita keselamatan pada saat ini, tetapi yang terutama adalah keselamatan jiwa kita yang Tuhan berikan. Kita juga harus punya iman yang sama seperti Yusuf dan orang-orang Israel, seperti Musa, seperti Abraham, bahwa kita di dalam dunia ini sedang berjalan bersama Tuhan menuju tanah perjanjian, yaitu sorga yang kekal. Kita tidak berasal dari dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya adalah sorga yang kekal.
Ada kisah seorang ibu muda dengan 2 anak. Ia sedang bergumul karena bisnis suaminya bangkrut dan malah mereka punya banyak hutang. Dia merasa sangat tertekan dan banyak kekhawatiran. Dia merasa Allah itu kok tidak mau menolong mereka ya. Ia juga berpikir, mungkin Allah sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Allah mungkin sudah tidak mengasihi mereka lagi. Lalu tiba-tiba datang temannya berkata, "Kamu cantik, masih muda, coba saja ke kafe di sana tuh. Banyak tamu-tamu om-om kaya. Kamu temani aja tamu-tamu itu, nggak ngapa-ngapain kok. Nanti kamu dapat uang." Waktu mendengar itu, dia sempat tergoda untuk mengikuti saran tersebut. Tapi lalu dia sadar, wah kok aku begini ya? Aku sudah membuka hati untuk hal yang berdosa. Lalu dia ingat pada Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan padanya. Kemudian dia dengan serius, dia datang berseru, minta tolong kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami masalah dan penderitaan, ingatlah pada perjanjian yang dibuat Allah dengan kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh perasaan yang keliru. Jangan biarkan kita dikuasai oleh pikiran yang keliru. Dan juga jangan terpengaruh oleh orang-orang yang berpandangan keliru. Karena Allah peduli pada kita, Dia pasti akan bertindak pada waktunya yang tepat. Demikian firman Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, dalam ibadah hari ini kami sudah menikmati berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, serta berkat persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami pun bersyukur Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau mendampingi kehidupan kami, sampai dengan saat ini. Kepadamu kami memohon ya Allah, tiliklah negara kami Indonesia yang sedang memproses hadirnya vaksin untuk mengatasi penularan COVID-19. Berkati ya Allah upaya pemerintah kami dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami pun memohon ya Allah, karuniakan kepatuhan, ketegasan kepada pemerintah, kepada masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dalam mematuhi protokol kesehatan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami perlindungan dan berkat-Mu yang cukup untuk hidup sehari-hari kami. Serta berkati saudara-saudara kami yang menjalankan berbagai usaha produktif
di tempat mereka masing-masing, bahkan bagi saudara kami yang rindu mendapat pekerjaan yang baru. Kami pun berdoa, ya Allah, memohon pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sakit, antara lain Saudari Berta, Bapak Karjuli, Bapak Simon Kurniawan, Ibu Ratna, Ibu Janet, maminya Ibu Esther, Saudari Evelyn, mamanya Bapak Tantek Chong, Ibu Tina Budiman, juga saudara kami yang lainnya. Kiranya pemulihan-Mu, ya Allah, turun atas mereka masing-masing. Lawat, lindungi, dan berkati juga saudara kami yang lansia, ya Allah, khususnya dalam menjalani hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga mohon berkat-Mu, ya Tuhan, bagi anak cucu kami yang masih sekolah secara online. Biarlah mereka tetap punya semangat belajar yang baik. Juga mohon berkat bagi para orang tua dalam mencukupi biaya dan mendampingi anak cucu mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu, ya Allah, untuk anak-anak sekolah minggu kami yang masih beribadah di rumah masing-masing. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dalam menyiapkan materi ibadah, juga bagi para orang tua yang mendampingi ibadah anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kami mohon berkat-Mu, ya Allah, bagi BPMS dalam menyiapkan dan melaksanakan berbagai rapat, khususnya untuk acara persidangan Majelis Sinode Gereja Kristus dalam akhir tahun 2020 ini. Kami pun bersyukur hari ini ada acara pendewasaan Gereja Kristus Pos Kartini Bogor menjadi gereja dewasa, juga dirangkaikan dengan ibadah peneguhan penatua khusus Ibu Sedihati Gea ke dalam jabatan pendeta. Kiranya Allah memberkati acara tersebut. Juga kami mohon berkat-Mu, ya Allah, rencana pendewasaan Gereja Kristus Pos Gading Serpong awal tahun 2021. Terpujilah Engkau, ya Allah, yang memberkati pekerjaan-Mu, khususnya di lingkungan Gereja Kristus. Akhirnya kami mohon berkat-Mu, ya Allah, bagi tim ibadah, para hamba Tuhan, para aktivis di lingkungan Gereja Kristus, dalam mempersiapkan setiap ibadah. Itulah doa syukur dan permohonan kami, ya Allah, yang kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita bergembira bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita bergembira bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita bergembira bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita bergembira bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita bergembira bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita bergembira bawa berkasnya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas segala anugerah dan kasih-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama secara online. Marilah kita dengarkan beberapa penegasan warta jemaat GKKL selama seminggu ke depan sebagai berikut. Ibadah keluarga atau family altar hari ini, Minggu 23 Agustus 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi telah kami sampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah sekolah Minggu 23 Agustus 2020 dilaksanakan pukul 10.00 sampai dengan 11.30. Pelayan firman kelas kecil oleh Kak Sondang, pelayan firman kelas tengah
Kak Yona, dan pelayan firman kelas besar, Kak Agus, dengan tema Jangan Iri Hati, melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan masa kenormalan baru memungkinkan. Kegiatan rutin ibadah kategorial yaitu pria, wanita, dan usinda, demikian juga pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja, kecuali kedukaan. Katekisasi. Untuk kelas katekisasi dilakukan setiap hari Sabtu pukul 15.00 WIB via Zoom Meeting. Mohon perhatian para katekumen dan orang tuanya. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani garing Anastasia R. Gigi GKJ Kebayoran Lama atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Nama-nama calon penatua GKKL periode 2021 sampai 2024. Berdasarkan rapat Majelis Gereja Kristus Kebayoran Lama Minggu 2 Agustus 2020, ditetapkan nama-nama di bawah ini sebagai calon penatua GKKL periode 2021 sampai 2024, yaitu 1. Penatua Agus Susanto, 2. Penatua Arif Budiman, 3. Penatua Charles Salusu, 4. Penatua Doni Indaryanto, 5. Penatua Indra Siahaan, 6. Penatua Maria Hendrawati, 7. Ibu Anastasia R. Wulandari, 8. Bapak David Silain, 9. Ibu Indah W. Luci, 10. Bapak T. Christian Raha, 11. Bapak Oktrianto T. Bayuda, 12. Ibu Rita Heristiono, 13. Bapak Redikson Munte, 14. Ibu Sandra Handoyo, 15. Bapak Suprapto Adi, 16. Bapak Yobeng Huat. Apabila ada keberatan-keberatan terhadap nama-nama calon tersebut di atas, mohon mengajukan keberatan kepada Majelis Jemaat paling lambat Minggu 6 September 2020. Mohon perhatian serta dukungan doa segenap jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Esther Gunawan MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan penatua yang telah ambil bagian, pemusik oleh tim musik ibadah online, PPJ oleh Saudari Sonia dan Saudara Jonathan, kesaksian pujian yang telah disampaikan oleh Karismata, pembaca Alkitab oleh Ibu Bawati, Saudara David dan Saudari Priska, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 17 Agustus sampai 23 Agustus 2020, yaitu Bapak Agustinus Kurniawan. Inilah pesan ulang tahun, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Terambil dari 2 Timotius 1 ayat 13. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik.
Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.